kembali lagi di Comcast Communication Podcast. Nah, di episode kali ini mungkin sebagian dari Commerce sudah tahu ya, dilihat dari penampilan kita, terus suasana-suasana mistis yang udah kerasa banget di ruangan ini. Kira-kira kita mau bahas apa sih? Udah pasti bisa nebak gak sih? Secara di bulan Oktober ini tuh ada perayaan yang berbau horor dan pastinya Commerce di rumah juga udah pada tahu. Oke, sebelum kita masuk ke segmen ngeri-ngeri sedep ini, kita mau kenalan dulu nggak sih buat Commerce yang ada di rumah? Boleh Boleh banget. Dari dulu deh. Dimulai dari gue ya. Ya. Halo Commerce, kenalin nama gue Tai. Gue Lima. Gue Maul. Oke, di episode spesial kali ini tuh kita akan bacain cerita-cerita mistis seru yang udah ditulis sama Commerce. Nah, kayak yang tadi udah gue mention, kenapa episode ini spesial? Karena di episode ini kita juga bakal sekaligus podcast visual. Jadi, Commerce selain dengerin cerita-cerita seru, Commerce juga bisa ikut ngerasain vibe mistisnya dengan visual yang udah kita sajikan. Betul. Jadi Commerce juga bisa merayakan hari Halloween ini bersama dengan kita, tentunya juga dengan cerita-cerita seru dari Commerce. Betul banget. Jadi vibe visualnya udah keren banget ya sih? Iya, udah mendukung banget ya buat cerita-cerita horor hari ini. Gitu. Oke, langsung aja kayaknya mulai dari cerita yang Betul. pertama ya, dari gua, boleh nggak? Boleh banget. Dari Boleh gua ya? banget. Dari gua ya. Oke. Cerita dimulai dari seorang laki-laki, dia itu tinggal bareng sama neneknya di daerah Jawa Timur gitu ya. Dia besar di rumah neneknya, kemudian katanya dia sering ngalamin hal-hal mistis di rumah neneknya itu. Ya, kayak suara-suara gamelan, terus juga ketokan dari jendela, kayak bener-bener teror lah sama suara-suara yang aneh gitu kan. Oh ya, gue juga mau sedikit ceritain di sini. Dia menceritakan kalau misalkan dulunya itu neneknya itu dia penganut agama kejawen. Oh, kejawen. Iya, kejawen. Kayak masih percaya leluhur gitu ya. Iya, tapi gue juga kurang paham ya mengenai kejawen tuh maksudnya gimana gitu kan. Katanya ada campur tangan Islam sama Jawa. Iya, gitu. jadi itu dia istilahnya kayak Islam yang agak melenceng dikit karena masih ada sesajen, dupa dan lain-lain gitu. Leluhur gitu ya. Betul, betul banget. Boleh dilanjut. Nah, singkat cerita, ini bukan dari rumah dia ya, tapi di sekolah dia. Di sekolah dia ceritanya. Ceritanya gini, ketika dia lagi belajar di sekolah dia, dia sakit. Akhirnya dia pergi ke UKS, dan di UKS ini tuh dia kayak pengen ke toilet, biasa pengen buang air kecil. Dari jarak toilet ke UKS itu cuman ya beberapa langkah. Nah, untuk toilet, bentukan toilet, gambaran toiletnya sendiri tuh, kalian tau gak sih toilet sekolah yang bener-bener kayak ruangan dan gelap. Oh, iya ya. Iya, kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus, kadang ada beberapa yang bilik dari ruangan toilet itu kadang ada yang ketutup dan ada yang kebuka gitu kan. Kayak random lah. Dan juga gelap gitu dari isi dari ruangannya itu, biliknya itu. Singkat cerita dia lewat dan dia notice apa sih? Notice apa? Iya, di dalam ruangan toilet itu dia ngelihat ada seseorang Ya. yang lagi duduk bergaun pakai gaun merah. Gaun merah. Ya, Senang. merah darah kayak gitu. Itu emang ada orang yang lagi ke toilet nggak sengaja dia buka tuh gimana? Dia sendiri di situ. Ya. Lagi sakit ke toilet dan dia sendiri di situ dan ngelihat notice ada gaun merah. Dengan samar-samar ruangannya hitam, gelap. Terus setelah dia ngeliat kejadian itu, dia lanjut atau gimana? Dia panik. Dia nggak jadi buang air kecil. Dia langsung cabut dari toilet, terus keluar dan bilang ke orang yang ada di situ. Dan kebetulan orang yang dia kasih tahu itu adalah orang yang emang udah dari dulu tinggalnya di situ. Dan orang itu bilang, itu hal biasa. Udah biasa. Iya, Oh, udah sering terjadi berarti. bisa terjadi. Dia gitu. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang di toilet pukul sore gitu ya, ngelihat gituan ya itu udah hal biasa. Gila sih, ini cerita pertama aja udah bikin gue merinding. Iya, Apalagi itu kan posisinya siang menjelang sore. Iya, betul Berarti banget. malam. Kayak lo pernah gak sih ngebayangin kalau misalnya ada di posisi dia?
kayak lo yang lagi kebelet banget, terus pas lo mau ke toilet malah nemuin hal-hal kayak gitu. Serem banget. Tapi mungkin ini juga ngedukung karena background dia juga ada Iya. yang kejauhin tadi Terus ya. juga dia pastinya lagi sakit kan ya. Ah iya lagi Kadang, sakit, aduh, betul. Dan juga sekolahnya katanya emang agak mistis, terutama di UKS-nya. Gitu. Langsung Oke. lanjut ke cerita selanjutnya. Boleh banget. Selanjutnya kita ke cerita yang kedua yang tentunya juga nggak kalah horor nggak sih? Betul. Jadi cerita yang kedua ini dari seseorang yang pertama kali ngekos. Nah, ceritanya dia pernah ngekos di kamar yang cuma beda 3 kamar dari kamar yang bekas kejadian bundir. Bundir. Oke. Lanjut cerita, kejadian bundir ini terjadi di tahun 2019 dan dia pertama kali nempatin kos itu di bulan Desember tahun 2022. Oke. Nah, pertama kali pindah kosan nih, dia udah diajak kenalan. Kenapa? Kenalan yang dimaksud gua tuh kenalan yang tanda kutip itu loh. Oh, gua ngerti. Apa? Kenalan yang halo Mbak, halo enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak. Nah, jadi kejadiannya itu dia ngeliat sesosok Mbak Pun tepatnya di pojokan kamar mandi. Jadi sosoknya itu lagi duduk di situ. Dia sebetulnya nyadar, tapi karena dia ngantuk, akhirnya dia memilih untuk tidur. Berani banget ya dia. Dia notice kalau misalnya ada sesuatu tuh di situ di pojok ruangan. Tapi masih bisa tidur Dia gitu. bisa tidur. Saking capeknya kali ya, Iya, karena tadi saking di mesin capeknya. baru pindahan juga kan. Betul. Nah, keesokan harinya nih, ada teman dia yang ngabarin kalau kosan tersebut itu memang pernah ada kejadian bundir yang cuma jaraknya 3 pintu dari kamar dia. Deket banget dong berarti. Gambarnya gini, jadi kalau misalnya kosan gua tuh ada 5 kamar dan gua ngekos di kamar pertama, dan kejadian bundir ini terjadi di 3 pintu. Oke, gua Wah, berjarak 3 pintu ya. jaraknya. Itu kalau yang dua gimana? Atau yang ngisi? Sampingan. Waduh, serem Gimana? banget. Banget. Nah, singkat cerita, dia coba untuk bertahan di kos itu selama 1 bulan. Nah, besoknya lagi ada temennya nih yang main ke kosan dia. Dan kebetulan temennya ini tuh anaknya emang agak sensitif gitu. Dia bisa ngerasain hal yang gak semua orang ngerasain, paham gak? Kayak Indigo. indigo. Iya, betul. Nah, posisinya tuh temennya main temennya itu udah mulai ketempelan. Tapi nggak sampai rasukan, karena temennya ini masih bisa sadar. Oh, Oke. Setelah itu, setelah dia nyadar ke kejadian itu, dia sama temennya itu langsung pergi ninggalin kosannya dan mutusin buat nginep di kosan temennya yang lain. Di parnonya tuh Iya, dia. betul. Nah, kejadian itu tidak berhenti di situ aja. ada lagi. Ada lagi. Diteror ya jadinya. Kasihan. Nah, dimana di sini kejadian yang ketiga itu dia lagi video callan sama temennya dan temannya ini ngelihat sesuatu yang ada di belakang dia. Sesuatu ini adalah sosok si Mbak Kun itu ada tepat di belakang dia. Rupanya jelas. Jelas. Gila. Itu di dalam HP, gue bisa Iya. ngebayangin itu seberapa seremnya. Apalagi yang ngeliat tuh. Dia kalau lagi video callan seru-seru, Iya. tiba-tiba temennya bilang gitu. Terus akhirnya Setelah 1 bulan dia mutusin buat pindah. oh, syukurnya pindah ya. Karena menurut gue itu pilihan yang tepat banget sih. Karena kalau lu udah tahu lu diteror sama sosok begitu, ya mau ngapain lagi kalau nggak pindah kan? Kalau gue pribadi ya bener juga apa yang dia lakuin, karena emang seperti yang kita tahu kos itu kan harus bayar kan ya. Dan sementara kita nggak tahu kan. Oh ya, gue juga mau ngasih tahu kalau misalkan commerce nih ngekos terus kok harganya murah, itu harus Fasilitasnya lengkap. enggak, itu harus dipertanyakan dulu. Dicurigai ya. Iya, kayak asal usulnya nih, jangan cuman pengen minta fasilitas doang gitu. Betul banget. Pasti ada yang dipotong tuh di situ. Nah tadi kan Maul sama Lima juga udah cerita ya. Betul. Sekarang gue dong yang mau gantian cerita ya. Les. Oke. Cerita ini dari kakak kelas commerce waktu di SMA. Di sekolah dia dulu tuh ada ruangan seni yang udah nggak kepake karena 1-2 hal.
Dan karena udah nggak kepake, ruangan sebesar itu cuma diisi sama satu meja panjang dan satu lemari besi, 2 pintu gitu. Yang kalau misalnya kesenggol dikit, bunyinya tuh kenceng banget. Oke. Gitu. Nah, saat itu tuh waktu sholat asar dan biasanya semua siswa di sekolah yaitu sholat asar di lantai bawah, di aula. Oke. Berjamaah, iya barengan. Tapi karena dia ini lagi datang bulan, jadi dia milih stay di kelasnya aja. Gitu. Nah, di sini juga Commerce nambahin kalau misalkan kakak kelas dia tuh datang bulan di hari pertama yang mana lagi sakit-sakitnya banget tuh. Bener-bener lagi kram perut hebat yang bikin dia tuh cuman baringan aja di kelasnya. Sampai akhirnya di tengah-tengah baringan dia nahan sakit, dia dengar suara tang tang tang. Suara keras itu bunyi dari ruangan seni, tepatnya di dalam lemari besi itu. Awalnya tuh dia milih buat kayak ya udah mungkin cuman firasat dia atau sugesti dia aja gitu. Tapi karena suara itu makin kencang, berulang-ulang juga, akhirnya dia bangun dan milih buat nyamperin ke ruangan seni itu. Berani banget. Bener, berani banget. Nah, ini tambahan dari Commerce yang dulu cerita ini. Lemari besi itu tuh berada tepat saat lo buka pintu. Oke. Di sebelah kiri, jadi lo nggak perlu jalan kemana-mana, lo buka pintu langsung sebelah kiri nengok ada lemari itu. Jadi dia jalan ke dalam ruangan seni itu dan buka pintu ruangan seni dan dia berdiri tepat di depan lemari besi itu. Tapi anehnya tiba-tiba suara tang 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 itu tuh berhenti gitu, tiba-tiba. Pas dia datangin. Iya, pas dia berdiri tepat di depan lemari besi itu tuh berhenti gitu. Dia bingung dong, kayak kok tiba-tiba berhenti. Tapi kebingungan itu dia usir dan akhirnya dia langsung berusaha buat ngebuka si lemari besi itu. Pas dia ngebuka pintu lemarinya, hal pertama yang dilihat itu sesosok laki-laki dewasa yang terbalut kain kafan dengan wajah yang hancur. Kalau normalnya orang-orang masih berteriak kan? Iya. Sama juga kayak kakak kelas dia ini. Dia teriak kenceng banget, tapi teriakannya tuh kehenti tiba-tiba karena guru piket datang. Tiba-tiba aja muncul di saat dia lagi teriak, terus datang, terus dia nanyain kenapa teriak gitu. Terus dia jawab, itu ada pocong, dia bilang gitu. Tapi guru piket itu nggak ngerespon apa-apa dan cuma ngejawab, sekarang kamu turun, gabung sama yang lain, jangan pernah sendirian gitu. Ya karena dia juga panik, shock, ya udah dia turutin aja guru piketnya dan akhirnya dia lari ke arah tangga gitu. Tapi tepat sebelum dia turun tangga itu dia ngeliat lagi ke arah pintu ruangan seni itu. Dan dia lihat sosok pocong itu tiba-tiba melayang masuk nembus ke ruangan seni. Masih ada. Dan di saat dia masih shock ngeliat sosok itu lagi, tiba-tiba guru piket itu muncul dari bawah tangga dan manggil dia untuk ngasih tahu kalau sholat asar berjamaah saat itu udah selesai. Loh, Tunggu, jadi itu yang di atas nyamperin dia itu siapa? Iya, itu pertanyaannya. Sebenarnya itu pertanyaan gue dari tadi pas baca ceritanya, kayak berarti itu kemungkinan besar bukan manusia nggak sih? Bisa Oh, jadi twist kumuh banget. gak sih? Iya, betul. Dan itu serem banget. Tapi itu kalau misalkan ya bukan manusia yang ngasih tahu itu, Iya. yang nyuruh dia ke bawah, itu niatnya baik kalau kata gue. Iya. Iya bisa juga. Cuma karena rupanya serem ya, jadi tetap aja takut. Terus juga kayak ini tuh kayak tipikal film-film horor gitu nggak sih? Kalau misalnya ada suara, dia malah datangin ke sumbernya gitu. Kalau gue pribadi sih ya yang ngalamin itu, gue cuek terus langsung lari aja. Tapi gue kurang percaya sama yang kayak gitu kan. Oh, lo nggak percaya? Ya, Kayaknya kegak percayaan lo ini bisa dipatahin sama cerita Commerce yang selanjutnya nih. Boleh. Karena dia ngebahas juga tentang percaya nggak percaya tentang setan. Oh, oke. Gitu. Ini gue bacain aja kali ya. Boleh. Ceritain juga. Oke. Ini masih keterkaitan sama buang air kecil juga. Oh iya, Iya. kayak cerita yang pertama ya? Betul banget. Jadi dia adalah seorang yang sekolahnya tuh di salah satu pesantren gitu, kayak pondok gitu. Asrama gitu. Asrama. Betul, ini asrama cewek. Oh khusus cewek Tidak, berarti asrama ya? cewek. Iya. Jadi posisi asramanya tuh kayak satu ruangan nih. Satu ruangan, ngadepnya tuh tembok. Dan itu lorong. Ngerti kan? Oh berarti hadap-hadapan tembok gitu kamarnya. Iya. Oke. Jadi di ujung lorong satu sama yang satunya lagi tuh tangga buat turun semua. Ya. Paham. Nah, singkat cerita,
si cewek ini tuh dia Ya. pengen kebelet buang air kecil di jam ya masih sore lah ya kalau misalkan ini kayak jam 9, jam 10 gitu. Kemudian karena emang teman-temannya udah pada lelap tidur kan ya, dia pengen kebelet tuh, dia pernah ngompol katanya kan dia kayak berusaha buat ngebangunin temennya gitu, kayak ayo dong bangun, temenin gue buat ke kamar mandi. Percobaan pertama dia kayak gagal karena emang udah ngantuk juga kali ya temennya, gue nggak tahu. Tapi percobaan kedua akhirnya berhasil dan temennya juga mau antar dia ke kamar mandi. buat air kecil. Iya. Dia keluar dari ruangan untuk perjalanan buat ke kamar mandi ini itu nggak ada apa-apa, fine-fine aja, Iya. kayak berjalan sebagaimana mestinya gitu. Singkat cerita udah buang air kecil, Iya. dia balik lagi ke asrama dia, ke ruangan dia. Kamar. Iya. Itu kan seperti yang gue bilang tadi kan posisi apa namanya, kamarnya itu kan bener-bener kayak lorong gitu kan, lorong yang panjang banget dari tangga satu ke tangga yang lainnya. Dia naik buat masuk ke kamar dia, dan disinilah dia notice kalau misalkan ketika dia berjalan dan pandangannya lurus ke arah lorong itu, dia ngelihat sesuatu yang hitam. Itu lagi dia lagi nembus tembok. Nembus tembok. Itu pasti bukan orang dong. Ya kan bisa nembus. Nembus tembok yang ruangan yang itu. Yang ngadep kamar Iya, itu kan. Iya. Tapi itu nggak ada rupanya. Nggak ada rupanya. Kalau misalkan dibilang bayangan juga nggak mungkin, karena kok ke tembok nggak ke bawah. Betul. Tuh akhirnya dia jalan dan buat masuk ke ruangan itu, kayak dia kayak amat lah gitu kan. Dia jalan, temennya tuh ngeliat. Temennya ngeliat. Temennya nggak lihat, cuma dia doang yang lihat Iya, berarti. karena emang temennya mungkin kayak udah lagi ngantuk juga gitu, main cepet-cepet iya tidur sih. juga. Dan disitulah dia kapok, nggak mau ke kamar mandi malam-malam. Tapi kalau gue ada di posisi dia, gue juga bakal trauma sih, nggak akan mau ke kamar mandi. Ngeri banget. Kalau gue pribadi sih mungkin bakal tetap ke kamar mandi, cuman Minta temenin. iya minta temenin, tapi kayak please lah jangan ngelihat sembarangan gitu, ngerti gak sih? Nunduk kali ya. Nunduk aja gitu, Iya. jangan cari perkara lihat kayak gitu lah. Apalagi kan ini posisinya lorong ya. Betul. Lorong kalau bukan hanya malam yang serem, tapi kalau siang menjelang sore juga Betul. serem. Iya. Betul banget. Suasananya tuh benar-benar cepat banget kalau misalkan udah berbau sama lorong-lorong gitu. Kita bisa langsung lanjut kali ya ke cerita yang kelima. Boleh. Gue yakin cerita juga ini serem banget. Oke. Jadi cerita yang kelima ini adalah cerita tentang pengalaman pribadi seseorang. Dimana dia saat berusia 9 tahun, dia udah nggak pernah lagi bercanda pas sholat. Aduh, Berarti sebelum bercanda. Iya, sebelumnya bercanda. Nah, jadi ceritanya begini. Saat itu udah waktunya sholat maghrib, dan sebagai anak kelas 3 SD, dia masih suka bercanda pas sholat. Jadi dia pas sholat suka nengok kanan, nengok kiri, ketawa-ketawa, dan ya biasa sih sholat bercanda gitu. Nah, posisi dia sholat itu di kamar dia sendiri. Dan for your information, kamarnya itu, tempat tidurnya itu ada kolong. Nah, kolongnya ini diisi kardus sama koper-koper, tapi masih ada celah-celahnya gitu. Jadi bisa kelihatan Iya, gitu masih ya. bisa kelihatan. ngeri banget kalau udah berbau sholat, jujur. Iya, betul banget. Nah, di saat dia sholat, tepatnya di rakaat pertama, dia masih aman-aman aja nih, masih bisa nengok kanan, nengok kiri. Tapi pas lagi di posisi rakaat kedua, dia coba nengokin kepala dia ke kolong tempat tidurnya, dan di celah-celah koper itu dia ngeliat sesosok pria lentang, sosok bocil. Ya, Ngeri banget. Lagian nengok Itu bener-bener jelas banget jelas berarti. banget. Dan itu dia sampai yakin kalau dia ngeliat sosok
Terus? Nah, reaksi dia saat ngeliat sosok itu tuh dia shock, panik Pasti. dan dia langsung batalin sholatnya saat itu juga. Hah? Tetapi pas dia mau keluar kamar, tiba-tiba listrik padam. Lo ngerasain gak sih? Lagi panik-paniknya mau keluar kamar, tiba-tiba listrik padam. Udah mau ngeliat kayak gituan lagi. Iya. Kayak double takutnya. Wow. Terus nggak ada lanjutannya lagi? Ada. Apa? Ya. Setelah kejadian itu, akhirnya dia gak pernah berjalan lagi ke sholat. Oh, jadi kejadian itu sebenarnya serem bagi commerce yang nulis ini, tapi baik juga ya. Kayak sholat tuh jangan dimainin gitu kan. Tuh. Tapi sebenarnya kalau di usia segitu emang lagi Iya sih, bercanda-bercanda gak heran nggak juga sih? ya. Iya, Gak betul heran banget. kalau misalkan sholat bercanda kanan kiri kanan. Itu dia sholat sendiri, nggak Sendiri. sama orang tua ayahnya gitu bang. Dia posisinya sendiri. Ngeri banget. Apalagi itu dia sendiri bercanda-bercanda. Guys, bentar deh, bentar. Apa dia minta? Pada diem dulu coba. Gue mau ngasih tau sesuatu deh. Sebenarnya tuh gue sedih banget karena tadi cerita 5 itu sebagai penanda kalau cerita horor hari ini tuh udah berakhir. Ayolah, gue kira sedih kenapa? Tapi jangan khawatir dulu Mas, meskipun cerita horor hari ini udah berakhir, kita bakalan bertemu lagi di episode-episode cerita horor yang barunya. Nah, Commerce, gimana nih menurut kalian sesi horor kali ini? Seru nggak sih? Kalau bisa kasih rating, berapa nih kira-kira Commerce? Kalau dari gue pribadi sih, rating sesi horor kali ini 100/100. Kalau dari kalian berdua, berapa nih? Dan cerita mana yang paling seru menurut kalian? Kalau dari gue dulu ya, Boleh. kalau gue kasih rating 100 lah. Untuk cerita Wow. kayak keren-keren semua sih. Betul. Dari yang Mas kirim, dari yang pertama gue bacain, dan juga terakhir lu. Gue lebih tertarik sama yang sholat sih. Iya, itu bener-bener kayak bakalan Kerasa kebayang-bayang banget gak sih? ya? Iya. Horornya bakalan gue kerasa banget ya. Oke. Kalau gue suka banget sama yang sholat juga karena itu kerasa banget horor ya. Betul kata Maul tadi, kayak yang merinding banget gue selama dengerin cerita itu. Dan kalau ratingnya, kayak gue mau ngalahin kalian deh, 1.000/100. Iya. Terus juga gue mau ngasih tahu buat Commerce yang udah ngasih ceritanya ke kita. Kita mau terima kasih banget buat kalian yang ngasih cerita kayak kita bacain, dan buat Commerce yang gak dibaca mungkin next time episode mungkin bisa kita baca juga. Jadi jangan lupa kalau misalkan ada cerita horor boleh ditulis cerita kalian. Betul, dan terima kasih juga buat commerce yang udah dengerin episode spesial ini sampai akhir. Oke, gue Tai. Gue 5. Gue mau Kami pamit undur diri. see you on the next episode. Bye-bye, Commerce!